Hai, Sobat Donghua. Tarap Tatara. Merapat-merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 4. Yuk langsung saja kita gaskan. Langit Binghua, menarik udara dingin, seluruh langit malam sepertinya tertutup oleh es menjadi sangat padat. Chu Xingyun bisa merasakan napas dingin ini, dia sombong, dan bisa dengan mudah membekukan kekuatan spiritual, tetapi dia tidak bergerak, masih berdiri di tempat membiarkan Binghua terus semakin dekat. Suara gemeretak klik terdengar, sebelum Chu Xingyun bergerak, dan tiba-tiba di belakangnya, darah cahaya tiba-tiba naik ke langit, memusnahkan bunga es ini menjadi ketiadaan, dan dingin menghilang. Seorang pria kulit hitam yang diselimuti darah muncul, dan dia bersembunyi tidak jauh di belakang Chu Xingyun. Dia melihat kejutan di matanya, menatap tajam ke Ye Qianhan, dan dia tidak bertarung dengan ganas. Pergi. Karena kamu ada di sini, mengapa kamu harus pergi, tinggalkan saja hidupmu di sini. Ye Qianhan meludahkan kata-kata dengan dingin, dan bunga-bunga ungu yang tak berujung mekar dalam sekejap lebih cantik dari sebelumnya. Pada saat berikutnya, pemandangan aneh muncul. Saya melihat seluruh ruang, dan salju yang tak terhitung jumlahnya muncul tiba-tiba, terkondensasi menjadi monster raksasa, atau harimau, atau dapeng, atau serigala tunggal, membawa bayangan binatang buas yang tebal, dan segera memblokir semua jalan. Keterampilan serangga yang diukir, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Lelaki hitam itu tampak cukup percaya diri, napasnya keluar, kekuatan langit dan bumi dengan cepat mengembun, berubah menjadi pedang, dan terus menembus bayangan binatang buas beku itu, menghancurkan napasnya luar biasa. Chu Xingyun langsung menilai bahwa perilaku kultivasi pria kulit hitam ini telah mencapai ranah ganda yin dan yang, dari kuil Seng Xiao, dan kekuatannya sendiri sangat kuat. Sebagai salah satu dari 6 gerbang sekte utama, kekuatan kuil Seng Xiao ada di tengah-tengah. Sekte ini percaya pada cara yang diberikan oleh para dewa seni bela diri, tetapi semua metode budidaya memiliki rasa dewa yang samar-samar. Beberapa hari yang lalu, Chu Xingyun dan Gu Tianjiao bentrok, dan Gu Mang melangkah keluar, dengan sengaja menekan Chu Xingyun dengan momentum, dan pada saat itu, seni bela diri yang dipraktikkan Gu Mang disebut Kilgat Jiu Jin. Seperti namanya, membunuh Tuhan adalah cara utama untuk membunuh. Kematian adalah yang paling sombong. 1 langkah pada 1 waktu, 9 langkah di atas. Ketika Anda mencapai tingkat kultivasi tertinggi, setiap gerakan adalah pemikiran membunuh dan sangat menakutkan. Di depannya, pria berkulit hitam juga menumbuhkan 9 roh pembunuh, menilai dari nafas ia telah mencapai tingkat ke-7, dan begitu pedang jatuh, bahkan kekuatan dunia akan terputus. Suara gemuruh menyebar, bayangan binatang buram meledak, orang kulit hitam tidak bisa menahan senyum puas, hanya berbalik, tetapi melihat bahwa bayangan binatang buas muncul lagi, dan kekuatan spiritual yang melilitnya juga berubah menjadi embun beku telah membekukan meridian dan lautan roh. Terlebih lagi, kekuatan langit dan bumi yang dia banggakan benar-benar tidak terkendali, dan berubah menjadi gumpalan udara dingin, yang berubah menjadi bayangan binatang buas, tumpang tindih, dan membuka gigi dan menarik cakar ke arahnya. Ini sangat lemah. Ye Qianhan menatap pria berkulit hitam dan berkata dengan ringan. Sejak Anda melangkah ke halaman, saya menemukan keberadaan Anda, tetapi Anda sepertinya tidak membawa saya ke mata Anda, semua mata tertuju pada Sui Liuxiang. Tidak hanya Anda, tetapi juga para pejuang dari kota bintang suci, saya khawatir inilah masalahnya. Suara itu jatuh, dan sosok Ye Qianhan bergegas keluar. Tetapi melihat sosoknya menghilang, angin dingin menjerit di seluruh ruang, dan embun beku mengembun, dan berubah menjadi sosok Ye Qianhan, tiba-tiba muncul di depan pria berkulit hitam, semuanya dingin, dan tidak ada yang marah. Setelah melihat ini, wajah pria kulit hitam itu biru dan hatinya penuh kejutan. Pada saat itu, dia tidak melihat sama sekali. Dia hanya merasa bahwa Ye Qianhan telah berubah menjadi es dan bisa berjalan melalui kekosongan sesuka hati. Ini cara yang aneh. Chu Xingyun juga terkejut. Dari saat dia melangkah ke halaman, dia memiliki perasaan yang aneh. Tampaknya dinginnya seluruh ruangan berisi napas yang aneh, dan napas ini datang dari Ye Qianhan, dan sepertinya dia berubah menjadi bagian dari ruang itu. Dan baru saja, Qianhan juga mencapai ini. Dalam satu pikiran, dia berubah menjadi dingin dan beku, dan bepergian dalam kehampaan. Bahkan kekuatan spiritual dan kekuatan surga dan bumi dikendalikan olehnya, dan dia sangat santai. Bunuh.
Pria berbaju hitam meraung, niatnya untuk memuntahkan tubuhnya, dan langkahnya berjalan ringan. Gambar samar dewa pembunuhan muncul samar-samar di belakangnya, dan telapak tangannya yang berdarah menyentak ke arah Ye Qianhan. Napas membunuh bertabrakan dengan embun beku. Pada saat ini, pria hitam itu hanya merasakan embun beku muncul di seluruh tubuhnya, seolah-olah tubuhnya membeku, es yang berat membeku, dan bahkan kesadarannya perlahan-lahan membeku. Untuk sesaat, ekspresi keputusasaan muncul di wajahnya, dan hantu si pembunuh masih ada di sana. Kemuliaan berdarah menyinari dirinya, membuat wajahnya bahkan lebih mengejutkan. Yang lain hanya tahu aroma 9 pilek Sui Liuxiang, tetapi mereka tidak tahu bahwa dunia iblis esku di Qianqianhan juga sangat sombong. Itu membunuh orang-orang dari dua yin dan yang, tanpa usaha apapun. Ini adalah suara terakhir yang didengar pria berkulit hitam dari Ye Qianhan. Ketika kata-kata itu jatuh, tubuh lelaki hitam itu tiba-tiba bergidik, dan serangkaian bunga es meledak dari tubuhnya, membekukan darah, membekukan organ, dan seluruh tubuh, persis seperti ini. Pada saat tubuh pria hitam itu meledak, hati Chu Xingyun bergetar dengannya, meskipun ia tidak menyentuh langit es, udara dingin membuatnya berdiri tegak dengan keringat. Merasakan rasa bahaya yang kuat. Bunga es jatuh dari udara, dan ketika menyentuh tanah, itu pecah menjadi tempat terak es, dan udara dingin yang tersembunyi di es membengkak, menyatu menjadi aliran, dan akhirnya bergabung dengan Ye Qianhan, tetapi dia tidak peduli, seolah disiksa. Pria yang kuat dengan double yin dan yang hanyalah masalah sepele. Chu Xingyun tidak terus menonton, dia dengan penuh semangat menjalankan gerakan tersembunyi hitam dan diam-diam meninggalkan rumah. Ice Demon Realm, ini kartu Hall Ye Qianhan. Hati Chu Xingyun penuh kejutan. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam berspekulasi dalam hati, Ye Qianhan, seberapa kuat pada akhirnya. Ye Qianhan benar. Melalui apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, semua orang tahu kekuatan Sui Liuxiang, dan ribuan mata berfokus padanya, hanya memperhatikan setiap gerakan Sui Liuxiang. Sebagai hasilnya, keberadaan Ye Qianhan sepenuhnya ditutupi oleh Sui Liuxiang, dan tidak ada yang peduli. Tetapi dalam analisis terakhir, Ye Qianhan adalah jenius yang dibudidayakan oleh Istana Jiuhan. Kekuatannya tidak sederhana, dan sebagai pangeran Istana Jiuhan, ia memiliki sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya, bahkan rahasia jiwa surga mengontrol batu hati, dia juga tahu, dan juga menguasai banyak metode rahasia untuk mengendalikan dupa aliran air. Begitu misterius sampai ada, seperti bayangan horor yang bersembunyi di balik Sui Liuxiang, dia tidak bisa melihatnya, tetapi dia masih dalam bayang-bayang, membuatnya tidak dapat diprediksi. Di antara 6 kekuatan di Wastelen Utara, Istana Jiuhan adalah keberadaan yang paling misterius. Sekarang setelah aku bersentuhan, aku bisa merasakan keanehannya lebih dan lebih lagi. Namun, ini adalah pertama kalinya dalam 4 kata dari bidang iblis es. Dengar, di mana wanita ini? Chu Xingyun mencari asal-usul Ye Qianhan di benaknya, tetapi pada akhirnya itu tidak membuahkan hasil, tetapi pikiran bawah sadarnya memberitahu dia bahwa wanita ini tidak pernah diam. Menilai dari pertempuran yang baru saja dibuatnya, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membiarkannya pemalu. Selain itu, apakah ini semua kekuatan Ye Qianhan? Chu Xingyun tidak tahu, semuanya hanya bisa berspekulasi. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Di luar gedung Wanxing, kekuatan besar berkumpul, tetapi jumlah kedatangan tidak besar, dan tampaknya sedikit jarang. Ketika Chu Xingyun tiba, suasana ruang agak membeku, dan ada jejak permusuhan di antara kekuatan utama. Matanya tenggelam, dan dia dengan hati-hati memindai lingkungan. Orang yang paling dingin adalah Kuil Seng Xiao. Saya melihat Gu Tianjiao berdiri di kekosongan, dan ada makna dingin yang melekat di sekujur tubuhnya. Dia menatap dingin ke arah Sui Liuxiang. Tidak perlu dikatakan, permusuhan yang dipancarkan oleh cahaya saja sudah cukup untuk membuat orang mundur 3 langkah, tidak berani menggesek ujungnya. Pria berkulit hitam itu adalah yin dan yang kuat, dan dia memiliki status yang sangat tinggi di Kuil Seng Xiao. Orang ini meninggal secara tak dapat dijelaskan. Tentu saja, Kuil Seng Xiao akan tidak bahagia, tetapi Gu Tianjiao tampaknya telah salah paham bahwa pria itu kematian dilakukan oleh Liu Xiang. Chu Xingyun melihat adegan ini di matanya dan berkata diam-diam di dalam hatinya. Di mata semua orang, Sui Liuxiang tidak hanya kuat tetapi juga pembunuh alami. Untuk alasan ini, dia telah menjadi musuh semua orang, dan 5 kekuatan harus bersatu melawannya. Seperti yang diketahui semua orang, penggagas sebenarnya adalah Ye Qianhan.
Dia mengendalikan pergerakan Sui Liuxiang, dan dia sangat menakutkan dalam hal kekuatan. Dia dapat dengan mudah membunuh orang Yin dan Yang. Lebih penting lagi, gadis ini dingin dan pandai bersabar, seperti pisau tajam dalam gelap, memberi Chu Xingyun perasaan yang sangat berbahaya, yang membuatnya berani tidak meremehkan. Melihat sekeliling, tiba-tiba, Chu Xingyun melihat Su Muzhao dan Su Jingan, keduanya juga melihat Chu Xingyun, tubuhnya sedikit membungkuk, dan senyum tipis melayang di wajahnya. Chu Xingyun juga balas tersenyum, meskipun mereka bertiga akan menjadi lawan selama 6 kompetisi zombie, ada banyak jenis lawan. Dia tahu perilaku Su Jingan dan Su Muzhao, dan dia tidak dingin. Saat Chu Xingyun melirik ke sekeliling, ada juga beberapa mata yang jatuh padanya. Mata ini, entah dingin atau panas, mengisi kekosongan, membuat suasana lebih aneh. Yang dingin adalah Gu Tianjiao dan Lin Jingxuan. Mereka memiliki dendam dengan Chu Xingyun. Sebelum itu, mereka diblokir oleh hak istimewa. Kedua belah pihak tidak dapat saling mencapai, tetapi di wilayah Xingmi kuno, tidak ada gangguan seperti itu. Orang-orang panas adalah Rosen dan Gumang, keduanya militan, tetapi setiap setan jenius yang berpartisipasi dalam 6 orang bijak mereka ingin menantang. Adapun orang lain, mereka berdiri dengan mata tertutup dan memulihkan di mana-mana, di bawah wajah yang tenang, mereka juga menyembunyikan ribuan pikiran, diam-diam mengawasi, dan menilai situasi. 12 orang di depan mereka adalah harapan dari 6 kekuatan. Di masa depan, mereka semua akan menjadi rekan yang kuat. Dalam setiap gerakan, mereka akan penuh makna dan tidak akan melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Apakah semuanya ada di sini? Hanya pada saat ini, ada suara mengambang di kehampaan, dan semua orang melihat ke atas, dan mereka melihat kipas kuno yang dipimpin oleh 18 orang kuat berjalan, mereka semua menakjubkan dan menakutkan. Aura bersinar melalui dirinya, mengguncang kekosongan. Para pemimpin senior pasukan utama melangkah keluar dan menyapa Gu Fanxing beberapa kali, Gu Fanxing tidak terlihat, dan merespon satu persatu. Segera, dia melihat 12 setan jenius, senyum di wajahnya perlahan memudar, dan ekspresinya berubah. Seriuslah. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara keras. Karena itu ada di sini, saya akan menjelaskan aturan khusus dari ke-6 dabis kali ini. Mendengar kata-kata itu, seluruh kehampaan menjadi sunyi, dan semua orang menatapnya, termasuk Ye Qianhan dan Sui Liuxiang, mendengarkan dengan cermat, tidak ingin ketinggalan jejak. Ke-6 kompetisi dibagi menjadi 2 tahap, tahap pertama adalah turnamen kualifikasi. Suara Gu Fanxing luar biasa, menyebar ke seluruh kehampaan. 12 dari Anda akan memasuki dunia rahasia bintang kuno, melalui kekuatan Anda sendiri, bertahan di wilayah rahasia bintang kuno, dan mencari peluang. Setelah sebulan, ranah rahasia akan dibuka kembali, tetapi jika Anda aman mereka yang meninggalkan ranah rahasia memenuhi syarat untuk memasuki tahap kedua. Selama pembicaraan, telapak tangannya terbuka, dan 12 lampu redup tiba-tiba muncul, mereka token abu-abu dan hitam seukuran kepalan tangan dalam bentuk segi 6, bahan itu istimewa, memancarkan kecemerlangan kristal, dan banyak tulisan kuno diukir di atasnya. Terlihat sangat misterius. Jari Gu Fanxing menjentikkan, dan 12 token jatuh ke tangan iblis jenius, segera dia mulai, perasaan dingin menghantam hatinya, tidak peduli seberapa agitasi kekuatan spiritual itu, dia tidak bisa menembus token ini selama setengah menit. Alam misterius bintang kuno sangat luas. Di dalamnya, ada napas indah yang disebut keabadian. Bintang-bintang kuno di tangan Anda dapat menyerap energi abadi dan memadatkannya ke dalam tubuh. Semakin banyak energi abadi, semakin banyak energi abadi, semakin banyak hantu yang dapat diringkas menjadi lebih besar, bahkan jika terpisah lebih dari 10 tahun, itu dapat terlihat dengan jelas. Setelah Gu Fanxing mengatakan ini, banyak orang mengerutkan kening, Gu Tianjiao menurunkan suaranya, dan berkata pertama. Semakin abadi, semakin besar bayangan hantu itu, yang akan benar-benar mengekspos lokasinya. Jika saya kira benar, haruskah Xianqi memiliki peran lain? Ke-6 perbandingan besar itu pasti akan menjadi badai berdarah, bagi siapapun, mengungkapkan posisi mereka adalah hal yang sangat berbahaya, dan sangat mungkin untuk dikepung. Jika energi peri tidak berpengaruh, keberadaan tatanan bintang kuno ini hanya akan menjadi beban. 1 bulan kemudian, dunia rahasia akan dibuka kembali, tetapi siapapun yang tiba di puncak pusat dapat dengan aman meninggalkan dunia rahasia bintang kuno. Selama periode ini, jumlah ki peri akan menentukan peringkat. Gu Fanxing melanjutkan tanpa tergesa-gesa.
Tahap kedua dari 6 kompetisi besar adalah pertempuran peringkat. Urutan pertempuran di tahap ini akan ditentukan oleh peringkat tahap pertama. Mereka yang meninggalkan pertama akan diberi prioritas. Kekuasaan Anda dapat memilih penantang, dan bahkan orang itu memiliki kesempatan untuk bergiliran dan langsung menuju pertempuran berikutnya. Jumlah keabadian akan menentukan urutan pertarungan peringkat, dan pertarungan peringkat akan secara langsung menentukan peringkat dari 6 pemimpin. Dengan cara ini, jika Anda ingin memimpin dalam pertempuran kualifikasi, Anda harus mendapatkan ki paling peri, tetapi jumlah ki peri tidak bisa disembunyikan, semua orang bisa melihat, dengan kata lain, semua orang bisa menembak snatch. Selain itu, hanya ada satu tempat untuk meninggalkan dunia rahasia bintang kuno, yaitu puncak pusat. Bahkan jika Anda memiliki banyak keabadian, jika Anda tidak dapat mencapai tempat ini, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk lolos ke pertempuran. Aturan seperti itu juga menarik. Selain merebut energi abadi, kita juga harus mempertimbangkan gerakan lawan. Akhirnya, kita juga harus naik ke puncak pusat dengan cara yang aman dan sehat. Setelah pertempuran meletus, semua orang akan jatuh ke dalam kekacauan yang tak berujung. Mata Xing Yun berbinar. Aturan pertempuran kualifikasi ini tampak sederhana, tetapi ada banyak misteri yang tersembunyi di dalamnya. Untuk memenangkan kemenangan, Anda harus memiliki pertimbangan yang sangat mendalam, dan Anda tidak bisa salah dalam satu langkah. Selain itu, Gu Fanxing hanya menjelaskan aturannya. Dia tidak mengatakan dengan jelas bagaimana mendapatkan energi peri ini, dan berapa banyak bahaya yang ada di dunia rahasia bintang kuno. Dia sengaja menyembunyikan semua ini. Bahkan jika Van Gogh bertanya kemarin, dia enggan menjelaskan bahwa dia jelas ingin menggunakan identitas tuan rumah untuk merebut kesempatan pertama. Dalam sekejap, mata kedua belas setan jenius itu tenggelam, saling melirik, samar-samar mengungkapkan makna pikiran. Pada titik ini, meskipun mereka belum memasuki dunia kuno bintang-bintang, keenam sekte secara bertahap membuka tirai mereka pada saat ini. Gu Fanxing merasakan perubahan halus di atmosfer, dan tidak sengaja menunda waktu. Dia melambaikan tangannya langsung dan berkata kepada semua orang. Ayo pergi sekarang. Semua orang menganggukkan kepala, dan segera, sosok itu bangkit dari langit. Kelompok itu menuju ke sisi utara kota bintang suci. Ranah rahasia bintang kuno terletak di ujung utara kota suci, ada daerah gurun tanpa rumput dan tidak ada manusia. Untuk alasan ini, ranah rahasia bintang kuno belum ditemukan. Di padang pasir, pasir kuning menyebar di tanah, mengubah seluruh tanah menjadi warna emas, dan sekilas itu tak ada habisnya, tanpa angka, dan ada suasana tandus di mana-mana. Semua orang tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi setiap orang berbeda. Kali ini, 6 sekte penuh ketidakpastian, dan tidak ada yang memiliki kepastian kemenangan, termasuk orang-orang dari bintang kuno. Sebagai tuan rumah, mereka tahu situasi terbaik dari dunia rahasia Gusing, tetapi pemahaman ini sangat dangkal. Lagi pula, waktu penemuan dunia rahasia Gusing sangat singkat, hanya setengah tahun, dan ada banyak pembatasan pada memori dari dunia rahasia. Setelah kerajaan rahasia bintang kuno dibuka, kekuatan yang kuat dari semua kekuatan utama akan mengambil tindakan. Sambil menjaga stabilitas dunia rahasia, mereka juga akan saling membatasi, dan tidak ada tembakan rahasia yang diizinkan. Dalam hal ini, kewajaran dan kewajaran dari rasio dapat dijamin sampai batas yang paling besar. Chu Xingyun berada di garis depan tim, tetapi matanya jatuh ke belakang saat ini, tepatnya, mereka jatuh pada Chang Cixiao dan Qin Qiumo. Ekspresi kedua orang pada saat itu suram. Pada awalnya, keduanya datang untuk mencari bantuan Liu Wentian dan diam-diam membunuh Chu Xingyun, tetapi keduanya memiliki nasib buruk. Liu Wentian ditutup dan kedua pihak gagal bertemu. Dan sekarang, 6 kasus Dabi akan segera dimulai, mereka tidak akan bisa menembak Chu Xingyun. Meskipun Chu Xingyun memasuki dunia rahasia bintang kuno, hidup dan mati tidak dapat diprediksi, tetapi selama Chu Xingyun melewati pertempuran kualifikasi dengan aman, maka dia akan mendapatkan lebih banyak perlindungan, dan pada saat itu, keduanya tidak akan memiliki kesempatan untuk menembak. Karena itu, Chang Cixiao dan Qin Qiumo sangat mudah marah. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan terlalu besar, membuat mereka sangat tidak nyaman. Setelah memasuki dunia rahasia bintang kuno, posisi semua orang tidak dapat diprediksi. Kamu harus berhati-hati. Jika kamu bertemu musuh yang kuat, mundur sebentar, aku akan menemuimu sesegera mungkin. Pada saat ini, Bailey dengan marah mendekat, wajahnya penuh dengan kekhawatiran.
Chu Xingyun berkata sambil tersenyum. Tenang, aku punya perasaan diri. Di dunia rahasia bintang kuno, Anda harus berhati-hati dengan Gu Tianjiao dan Gu Mang. Jika Anda membunuh para tetua dari gerbang emas Luo, mereka tidak akan pernah menyerah. Dua orang, aku belum menaruhnya di mataku. Jika mereka berani menembakku, aku pasti akan membuat dua orang ini menyesal. Bailey tertawa liar, tanpa menurunkan suaranya, membiarkan ombak pergi. Kata-kata menyebar ke telinga semua orang, dan segera membuat wajah Gu Tianjiao dan Gu Mang sangat jelek, dan bersenandung kembali. Kalimat ini, aku akan mengembalikannya kepadamu utuh. Aku menunggu. Bailey tersenyum lagi. Meskipun kata-katanya sembrono, dia tidak meremehkan mereka berdua. Mereka semua adalah pedang yang tajam, seperti pedang dengan sarung, untuk membunuh kuartet. Melalui dialog antara keduanya, ruang yang awalnya sunyi tiba-tiba menjadi panas, dan kecepatan tanpa sadar meningkat bergegas ke kedalaman padang pasir. Segera, di depan orang banyak, sebuah retakan hitam tiba-tiba muncul. Dengan munculnya retakan ini, nafas kacau dipenuhi, dan jeritan angin tampak sangat keras. Bagian depan adalah ranah rahasia bintang-bintang kuno. Gu Fanxing berkata dengan pandangan, dan dia melihat ke arah kedua sisi. Seketika, penguasa 18 bintang dan leluhur kuno melangkah maju. Bentuk formasi kuno bintang-bintang. Hanya sesaat kemudian, di bawah konstelasi bintang-bintang, retakan-retakan yang gelap menjadi lebih besar dan lebih besar. Ada secercah cahaya di retakan-retakan itu. Tampaknya itu adalah portal perunggu. Sebelum dekat, Anda bisa merasakan kuno dan luas. Nafas. Bersiaplah. Fan Wuluo datang ke sisi Chu Xingyun dan Bailey Matman, bukan hanya dia, tetapi tuan lain dari pasukan lain juga muncul, menatap dengan serius di depan. Pada saat ini, Gu Fanxing dan yang lainnya telah datang ke portal perunggu, tangan mereka diringkas dengan segel kuno yang misterius, segel kuno semua orang benar-benar berbeda, napas disatukan, dan pada saat yang sama menghantam ke arah depan. Kekuatan spiritual yang tebal jatuh di pintu perunggu kuno, tiba-tiba, suara meredam menyebar, dan portal kuno terbuka, dan di dalamnya, napas kuno tak terkatakan terisi. Ini adalah dunia rahasia dari bintang-bintang kuno. Mata semua orang menatap mereka. Melalui pintu kuno perunggu, mereka samar-samar bisa melihat pemandangan di balik pintu. Sepertinya ada dunia kecil. Masuk. Waktunya 1 bulan. Setelah 1 bulan, Anda harus mencapai puncak pusat dari dunia rahasia bintang kuno. Jangan lewatkan kesempatan satu-satunya ini. Gu Fanxing sekali lagi memperingatkan bahwa ia menghirup, dan pintu perunggu kuno terbuka sepenuhnya. Kekuatan isap yang kuat meledak menarik langit dan pasir ke langit. Chu Xingyun dan yang lainnya tidak lagi ragu-ragu, dan pada saat yang sama meningkatkan kecepatan ke ekstrim, menyapu tubuh mereka dan memasuki kota kuno. Serangkaian suara mendengung datang dari telinganya. Chu Xingyun pertama kali merasakan bunga di depannya. Segera pikirannya terus berputar, dan kesadarannya lebih seperti melepaskan diri dari tubuhnya. Untungnya, perasaan ini hanya bertahan sesaat. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa dia berdiri di hutan lebat, pohon-pohon kuno ditumbuhi, tanahnya luas, dan ruangan itu dipenuhi dengan suasana misterius dan kuno. Ini adalah ruang independen, dengan surga, bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang, tetapi perbedaannya adalah bahwa pada akhir bidang penglihatan Chu Xingyun, ia dapat melihat puncak yang naik ke langit, seolah-olah menghubungkan langit dan bumi. Bangun! Puncak ini benar-benar puncak pusat. Dilihat dari cahaya dan bayangan historis itu, gerbang bintang telah jatuh selama ribuan tahun, dan tahun-tahun telah berlalu. Ruang ini belum berlalu, dan masih terpelihara dengan baik. Ini menunjukkan betapa kuatnya gerbang bintang itu. Chu Xingyun merasakan suasana di sekitarnya dengan tenang, sangat stabil, tanpa rasa runtuh dan berlalu. Sudah sangat sulit untuk membangun gerbang sekte di ruang independen. Hanya master seni bela diri yang kuat yang bisa mencapainya. Untuk memungkinkan ruang independen ada selama ribuan tahun dan tidak menghilang, diperlukan tirani. Chu Xingyun bertanya pada dirinya sendiri, meskipun dia dalam kehidupan terakhir mampu melakukan ini, tetapi juga menghabiskan banyak upaya, menilai dari titik ini, Sui Luoqiu, bintang dari bintang-bintang, tidak di bawah kekuatannya, dan bahkan mungkin lebih kuat. Bagaimanapun, Chu Xingyun sangat terkesan dengan pertempuran dalam sejarah cahaya dan bayangan. Setiap tembakan dari kedua sisi dapat menyebabkan kekacauan dan jelas merupakan yang terkuat dari yang kuat.
Adapun akhirnya, Chu Xingyun tidak tahu apakah Sui Luokyu terbunuh dalam perang, atau apakah batu giok itu adalah batu reinkarnasi, dan dia tidak jelas tentang di mana kedua pihak akan tinggal, tetapi dia bisa memastikan bahwa ada kemungkinan jawaban di sini. Oke kakak. Sampai bertemu lagi.